Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian, salam sejahtera untuk kita semua. Jadi untuk materi hari ini kita akan membahas tentang perkembangan dan pengembangan geowisata yang ada di Indonesia ya. Kita lanjut aja masuk ke materinya. Oke, untuk materinya ini saya dapat dari sini ya, dari progress report dari perkembangan geopark Indonesia ya. Jadi memang untuk geopark ini berada di bawah Kementerian Koordinator Bidang Maritim ya. Kita lanjutkan ya. Jadi ini ya, guna menjamin eksistensi umat manusia di muka bumi dan kehidupan yang lebih baik, perlu adanya keseimbangan ya antara ekstraktif dan konservatif ya. Jadi ini ya, ekstraktif ini maksudnya itu bersifat ekstraksi ya. Jadi contohnya itu mungkin pemanfaatannya ini berupa pemisahan, penarikan, dan pencabutan ya. Itu untuk definisi dari ekstraktif ya. Jadi ada contohnya mungkin perusahaan ekstraktif ya. Nah, perusahaan ekstraktif itu adalah perusahaan yang bergerak di dalam bidang pengambilan sumber daya alam ya, atau kekayaan alam. Nah itu. Lalu konservatif ini berasal dari kata konservasi ya, kata sifatnya menjadi konservatif. Jadi konservasi ini maksudnya pelestarian dan perlindungan. Jadi harus ada keseimbangan antara ekstraksi dan konservasi. Jadi antara pengambilan sumber daya alam dengan pelestarian dan perlindungan sumber daya alam. Sehingga ini tadi kembali untuk menjamin eksistensi umat manusia yang ada di muka bumi ini. Nggak cuma manusia sebenarnya, tapi makhluk hidup ya, baik itu tumbuhan dan juga hewan mungkin ya. Kita lanjut. Ini adalah 6 keunggulan dari komparatif alam dan budaya Indonesia ya. Jadi Indonesia superpower alam dan budaya. Yang pertama, posisi geografisnya. Jadi Indonesia ini berada pada posisi yang sangat strategis ya. Busur kepulauan di antara 2 benua dan 2 samudra. Ya. Lalu iklim, udara, dan tanahnya. Nah, Indonesia ini termasuk beriklim tropis ya, dengan suhu, kelembapan, dan cuaca yang bersahabat sepanjang tahun ya. Sinaran matahari dengan ultraviolet yang rendah, kandungan oksigen yang tinggi, tanah yang subur ya, bahkan bisa dikatakan tersubur di dunia. Lalu yang ketiga, Indonesia ini adalah negara maritim ya, di mana lautan yang ada di Indonesia hangat ya, terluas dengan luasan mencapai 17.000 lebih pulau, membentuk ekosistem lautan mengandung variasi biota laut tertinggi ya, termasuk ikan, kerang, teripang, rumput laut, dan agar-agar ya. Saya kurang tahu ya kenapa ada agar-agar di sini ya. Jadi pantai kedua terpanjang ya di dunia ya, terumbu karang terluas, potensi energi pasang surut dan arus laut yang sangat besar. Lalu yang keempat, fenomena geodiversity. Kombinasi proses tektonik dan vulkanik yang membentuk variasi bentang alam terungkap, gunung api terbanyak, keragaman bentuk pantai terbanyak, lembah, sungai, danau, dan lain-lain ya, beragam jenis batuan dan fosil ya, kawasan kars dengan berbagai bentuk gua aktif dan lorong fosil, batu mulia dan setengah mulia sangat unik, beragam proses mineralisasi di lahan eks tambang termasuk tambang bawah tanah. Lalu yang kelima, fenomena biodiversity ya. Jadi hutan hujan tropis, dataran rendah dan dataran tinggi kedua terluas ya, dengan keragaman flora dan fauna hutan terlengkap. Lalu fenomena budaya atau cultural diversity-nya. Jadi di Indonesia terdapat ratusan etnis ya, dengan berbagai bahasa, pakaian, kesenian, kuliner, dan kearifan lokal yang berbeda-beda, keramah tamahan yang melayani dan toleransi ya. Oke, lanjut.
Nah, ini adalah lokasi potensi dari geoheritage yang ada di Indonesia ya, atau warisan geologi ya. Jadi di poin-poin merah ini adalah sebaran dari potensi geoheritage yang ada di Indonesia ya. Namun yang baru yang diakui oleh dunia ya, dan menjadi anggota dari UNESCO Global Geopark itu baru 5 ya. Nah, sebenarnya Indonesia masih sangat banyak berpotensi untuk dikembangkan menjadi uh, geowisata ya, atau geopark. Untuk di Sumatera itu potensinya itu ada 15 ya. Yang pertama itu dari tsunami Aceh, Nangro Aceh Darussalam ya, lalu Lut Tawar, Takenggoni masih ada di Nangro Aceh Darussalam, lalu kaldera Danau Toba Sumut, dan ini sudah menjadi uh, salah satu UGG ya, UNESCO Global Geopark ya. Ini kaldera yang terbentuk karena ledakan gunung api ya. Lalu lembah Harau yang ada di Sumatera Barat ya, lalu Danau Meninjau yang ada, dan Danau Singkarak ada di Sumatera Barat, lalu bekas tambang Sawalunto ya, itu juga bisa dijadikan sebagai objek dari geopark ya. Lalu tekton vulkan Kerinci ya, yang ada di Jambi, fosil flora Merangin Jambi juga, lalu bekas tambang Raja Lebong Bengkulu ya, danau vulkano Ranau di Sumsel, Gunung Krakatau yang ada di Lampung. Nah, itu adalah potensi geowisata yang ada di Sumatera ya. Sedangkan di Jawa itu ada lebih dari 12 ya. Untuk Bali dan Nusa Tenggara itu ada lebih dari 6 ya. Dan satu sudah menjadi UGG ya. Nah, dan yang paling pertama menjadi UGG di Indonesia. Lalu di Kalimantan besar dari 5, Sulawesi ada lebih dari 7 ya potensinya, Maluku Papua ada lebih dari 8 ya potensinya. Ya, untuk detailnya bisa teman-teman baca di sini. Slide-nya sudah saya share. Nah, ini adalah status geopark yang ada di Indonesia ya. Dan ini statusnya ini masih di Agustus 2016 ya. Jadi sebenarnya datanya ini bisa kita abaikan ya, karena sudah nggak sesuai dengan aslinya lagi mungkin ya. Cuman mungkin perlu saya sampaikan ya. Jadi di sini geoparknya itu ada 6 ya. Jadi Gunung Batur, Gunung Sewu, Gunung Rinjani, Kaldera Toba, Merangin, dan Celetuh Palabuhan Ratu ya. Jadi untuk Baturnya adalah geopark yang paling pertama bergabung di UGG ya, UNESCO Global Geopark. Jadi di sini keunikannya di sini adalah pembentukan 3 tahap kaldera ya, awan panas, erupsi, dan erupsi strombolian ya. Jadi kelemahannya lembaga pengelolaan belum optimal. Namun di sini sebenarnya sudah aktif ya. Untuk Gunung Sewu pun dan Gunung Rinjani, Kaldera Toba semuanya sudah bergabung di UNESCO Global Geopark ya. Serta di Celetuh ya, Celetuh Pelabuhan Ratu juga sudah. Dan dari 6 ini cuma satu yang belum masuk dan bergabung menjadi anggota dari UGG ya, atau UNESCO Global Geopark ya. Jadi untuk Geopark Merangin ya, dan status untuk UGG-nya ini sampai tahun 2018 ya. Namun sudah expire, mungkin masih diperpanjang ya sampai tahun ini. Jadi Jambi keunikan dan temanya adalah Jambi flora berumur 250 juta tahun ya, atau berumur sperm ya, di formasi Mengkarang. Lalu kelemahannya lembaga pengelolaan belum optimal ya, serta sarana dan prasarananya sangat kurang ya. Nah, ini bisa kita lihat setiap tahun kita datang ke Geopark Merangin, memang sarana prasarananya serta aksesnya juga sangat kurang ya. Namun semoga untuk Geopark Merangin